Shalom, jemaat yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal 10 dengan tema Menjadi Murid Kristus. Ketika kita menjadi murid di sekolah, tentunya banyak ilmu dan pengajaran yang kita terima, bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ketika kita menjadi murid Kristus, tentu apa yang bisa kita dapatkan. Apalagi jika Tuhan Yesus yang menjadi guru bagi kita. Salah satu yang kita dapatkan ketika kita menjadi muridnya yaitu kuasa, seperti yang tertulis pada ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya bahwa setiap orang yang mengikuti dia tentu akan diberikan hak khusus. Namun, untuk mendapatkan kuasa yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang mudah. Apa saja yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan hak khusus dari Tuhan? Yang pertama, tetap berada pada jalur Tuhan. Dalam ayat 5b sangat jelas pesan yang disampaikan Yesus kepada muridnya yaitu, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Apa yang Tuhan Yesus katakan sebenarnya menunjuk kepada arahan di mana mereka harus pergi. Mereka tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain atau pergi ke jalan-jalan di luar tanah Israel, seberapapun tergodanya mereka. Mengenai orang Samaria, wilayah mereka terletak di antara Yudea dan Galilea, sehingga para rasul mau tidak mau harus mulai jalan menuju orang Samaria. Namun demikian, mereka tidak boleh masuk ke dalam kota orang Samaria. Sebelumnya, Kristus menolak untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau orang-orang Samaria. Karena itu, para rasul pun tidak boleh pergi mengajar kepada mereka. Jika Injil disembunyikan dari suatu tempat, maka Kristus sendiri pun menyembunyikan dirinya dari tempat itu. Namun mereka diberi batasan, ini hanya pada perjalanan misi mereka yang pertama. Karena setelah ini, mereka ditugaskan untuk pergi ke seluruh dunia dan mengajar semua bangsa. Apa yang Yesus katakan merupakan sebuah peringatan untuk para murid agar mereka tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukanlah hanya tugas dari pendeta dan para hamba Tuhan, melainkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Oleh sebab itulah setiap orang perlu mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus melalui setiap kita sebagai murid Kristus yang sudah diberikan kuasa. Yang ketiga, siap meninggalkan apa yang dimiliki. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus dan menjadi muridnya, berarti kita harus menerima konsekuensi yang ada. Salah satunya adalah meninggalkan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sebab Kristus tidak akan mungkin membiarkan para pekerjanya kekurangan. Kristus berkata seperti itu karena Ia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan ketika kita mengambil bagian tersebut dan tinggal bersama dengan Dia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.